Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Lurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep masakan yang simpel dan praktis untuk menu buka atau sahur. Jadi buat kalian yang hari ini bingung mau masak apa, kalian bisa coba ya untuk resep aku kali ini. Untuk cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga gampang banget. So tonton terus ya video aku sampai akhir. Selamat menonton, terima kasih. Udah sediakan satu buah kentang. Untuk kentangnya ini karena agak besaran jadi aku gunakan satu aja ya teman-teman. Ini udah aku kupas dan udah aku cuci bersih, kemudian aku akan potong kotak kayak gini. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau porsi yang agak banyak kan, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Untuk bumbunya aku akan chopper ya, ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini semuanya aku akan haluskan ya teman-teman, biar cepat halus. Ini aku tambahkan sedikit air. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku haluskan agak kasar aja ya, jangan terlalu lembut. Kemudian untuk kentangnya ini aku akan goreng terlebih dulu. Aku akan goreng sampai kentangnya itu agak kering ya. Kalau kalian tidak suka kentang, untuk kentangnya bisa kalian ganti menggunakan tempe atau tahu ya teman-teman. Nah ini udah matang kentangnya, tinggal angkat dan tiriskan ya. Nah ini untuk udangnya aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku ganti wajan ya, biar tadi tuh minyaknya terlalu banyak, aku gunakan minyak yang agak sedikit aja. Nah kurang lebih seperti ini, jangan terlalu lama untuk udangnya. Ini aku akan tiriskan terlebih dulu. Ini karena sisa minyaknya tuh tinggal sedikit, jadi aku gunakan untuk menumis bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu matang, karena tadi aku tambahkan air, jadi harus tunggu yang benar-benar kering ya, biar tetap tahan lama. Kemudian aku tambahkan daun jeruk dan kemudian aku tambahkan juga lengkuas biar aroma amisnya tuh hilang. Kemudian aku tambahkan gula merah. Ini aku gunakan sekitar 2 sendok makan gula, 2 sendok teh maksudnya ya teman-teman, 2 sendok teh gula merah. Kemudian aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu jabur, kemudian aduk-aduk ya. Nah ini untuk persambalannya itu udah matang dan udah menyusut, nih warnanya lebih gelap ya dari tadi. Nah setelah seperti ini kalian masukkan aja kentang yang udah digoreng tadi, sekalian udang yang udah digoreng juga dimasukkan ya teman-teman. Aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan bumbunya aja ya teman-teman. Ini aku akan tumis sebentar aja, karena untuk kentang dan udangnya tadi kan udah matang dan sambalnya itu udah matang ya. Nah hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini nggak pedes sih menurutku, jadi buat kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Nah setelah seperti ini kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini warnanya tuh cantik banget. Sudah menyiapkan satu ikat bayam. Aku di sini menggunakan bayam potong ya teman-teman, bukan bayam cabut. Tapi kalau kalian mau gunakan bayam cabut juga nggak apa-apa, ini yang ada aja. Kemudian aku akan petik dan aku akan gunakan bagian daunnya, karena kalau di tempat saya untuk batangnya itu teksturnya agak keras ya, jadi aku
gunakan bagian daunnya aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya, baru nanti aku akan cuci dan direndam terlebih dulu karena biar mengurangi tanah yang ada di ini ya, di daun gini. Oke, lanjut. Ini aku akan iris-iris bawang merahnya. Di sini aku menggunakan 3 siung bawang merah ya teman-teman, dan untuk bawang putihnya nanti aku akan potong menjadi beberapa bagian dan aku ulek aja biar lebih gampang. Teman-teman, dan ini untuk perbumbuannya aku akan ulek aja. Kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini ada bawang putih, cabai rawit, serta ada kemiri. Kemudian aku tambahkan ketumbar dan merica ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam biar lebih gampang untuk diulek. Ini aku ulek agak kasar aja ya, jangan terlalu lembut, tapi sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang itu beda-beda untuk cara masaknya. Kemudian ini aku tambahkan juga kunyit bubuk, karena kebetulan stok di rumah untuk kunyit yang masih fresh tuh nggak ada, jadi aku gunakan yang ada aja ya. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak, kemudian aku akan tumis ikan teri yang udah aku cuci bersih dan aku buang kepalanya. Kemudian ini aku akan tumis biar terinya itu agak sedikit kering. Lanjut, aku akan masukkan bawang merah yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku ulek tadi. Aduk-aduk. Kemudian aku masukkan lengkuas. Aku masukkan juga daun jeruk. Ini minyaknya kayaknya kurang ya, aku tambahkan sedikit lagi, takutnya tuh bumbunya tuh nggak matang ya. Oke, setelah seperti ini udah matang bumbunya, ini aku tambahkan air secukupnya aja. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus santan instan, tapi kalau kalian mau gunakan santan yang masih fresh juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu bubuk. Di sini aku gunakan kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan garam dan sedikit gula ya. Lalu aduk-aduk biar bumbunya itu tidak menggumpal. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian aku akan masukkan bayam yang udah aku petik dan cuci bersih tadi. Untuk perbumbuannya tadi udah aku cek rasanya ya teman-teman, dan menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal aku masukkan bayamnya. Ini aku tunggu sampai bayamnya tuh empuk ya, ini enggak nyampe 2 menit juga udah matang bayamnya. Jadi kalau kalian masak bayam, usahakan jangan terlalu lama masaknya karena bisa berefek kurang bagus ya, karena kalau kelamaan itu bisa mengeluarkan racun dan kurang bagus juga untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini udah matang ya teman-teman, seperti ini. Lalu aku matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Oh ya, tadi aku juga tambahkan itu ya teman-teman, cabai rawit hijau. Maaf tadi videonya sempat keskip. Nah, lanjut aku tambahkan kuahnya juga. Ini saya sudah menyediakan jamur tiram. Aku tadi belinya 1 bungkus ya teman-teman, nggak tahu ya tepatnya berapa gram. Kemudian aku gunakan 8 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung maizena, dan untuk bumbu halusnya ada lada, garam, kaldu bubuk, serta baking powder. Dan ini untuk jamur tiramnya aku akan belah ya, kurang lebih seperti ini.
biar tidak terlalu lebar. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Setelah selesai, aku akan cuci terlebih dulu ya teman-teman. Ini nyucinya enggak aku gunakan air yang mengalir seperti ini, bilas beberapa kali ya. Tidak lupa juga untuk jamur tiramnya aku akan peras seperti ini ya teman-teman, karena tadi udah dicuci jadi itu mengandung air yang lumayan banyak. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oh ya, tadi aku juga udah haluskan bawang putih, kemudian aku akan tambahkan sedikit garam ya, biar nanti jamurnya itu udah ada rasanya. Kalau kalian ada bawang putih yang bubuk juga bisa tambahkan yang bubuk aja ya teman-teman, karena kebetulan stok di rumah lagi nggak ada, jadi aku gunakan seadanya aja. Dan untuk kulitnya ini, untuk semua bahannya tadi aku jadikan satu, ada tepung terigu, tepung maizena, garam, lada bubuk, serta kaldu jamur, kemudian baking powder. Ini aku jadikan satu, terus aku akan aduk-aduk seperti ini ya, biar semuanya tuh tercampur merata. Kemudian nanti aku akan ambil sedikit aja, kira-kira 1/3-nya. Untuk yang 1/3-nya ini aku akan gunakan untuk adonan basah ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air sampai encer, jangan terlalu encer juga ya, kurang lebih seperti ini, sedikit demi sedikit aja, takutnya kalau kalian langsung kasih air banyak itu nanti terlalu encer. Nah, kurang lebih untuk adonan basahnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian masukkan jamur yang udah aku kasih bawang putih serta garam tadi. Kemudian di sini ada adonan keringnya ya, jadi kalian masukkan satu persatu, kemudian baluri dengan menggunakan tepung yang ke bagian keringnya ya. Ini aku gunakan sendok seperti ini. Ini jangan ditekan-tekan ya, sekalian aduk-aduk ringan aja. Nah, sambil menunggu aku akan panaskan minyak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kalian lumuri dengan tepung basah, lalu masukkan ke tepung kering dan angkat seperti ini. Nah, kemudian ulangi seperti tadi ya, masukkan ke adonan basah, kemudian balurkan ke adonan kering, dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai, udah aku baluri dengan tepung kering seperti ini, jadi tinggal kita goreng aja ya teman-teman. Dan minyaknya udah mendidih, baru aku akan masukkan. Usahakan habis memasukkan ini jangan kalian aduk ya, tunggu sampai kira-kira adonan jamur itu kering baru kalian balik ya teman-teman. Dan untuk jamurnya ini udah agak kering, jadi aku akan balik seperti ini. Ini aku akan masak sampai agak sedikit kecoklatan ya, jadi biar bener-bener crispy dan tahan lama. Kurang lebih tuh kayak gini ya teman-teman. Ini aku masak sekitar 1 menit lagi ya, karena di sebagian tuh belum. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku akan angkat dan tiriskan. Tuh, itu udah bener-bener kering ya. Hasilnya tuh cantik banget pokoknya. Nah, seperti ini.
Karena tadi masih aku sisakan separuh, jadi yang separuhnya aku juga akan goreng. Kurang lebih caranya sama ya teman-teman dengan cara pertama. Tinggal kalian masukkan satu persatu, tunggu sampai setengah kering, baru jamurnya kalian balik dan masak sampai kecoklatan ya. Oke, setelah seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tuh crispy banget, dan ini tuh bisa tahan berjam-jam karena di sebelumnya aku juga udah pernah bikin ya teman-teman. Dan ini aku akan taburi cabai bubuk. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa taburi dengan campuran lain ya teman-teman. Ini aku taburin sedikit aja. Di sini aku udah menyediakan bakso. Aku gunakan bakso ayam ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan bakso sapi juga boleh, atau bakso ikan mungkin juga boleh. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini baksonya. Lanjut, biar warnanya tetap cantik, ini aku tambahkan irisan wortel ya teman-teman. Atau kalau kalian suka jamur, kalian bisa tambahkan aneka macam jamur ya di sini. Cuman aku lagi nggak pengen makan jamur. Kemudian ini aku akan iris korek api kayak gini, lalu sisihkan ya. Kemudian ini untuk buncisnya aku udah cuci bersih dan aku udah buang bagian pangkal dan ujungnya. Kemudian aku akan iris kayak gini ya teman-teman. Ini ukurannya agak panjang. Kemudian aku akan iris juga bawang merah. Kemudian aku cincang kasar kayak gini. Kemudian aku akan iris juga bawang putih, kemudian aku akan cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Biar ada pedasnya, kemudian aku akan tambahkan irisan cabai rawit, tambahkan 2 aja ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tuliskan semua bahan apa aja yang dibutuhkan di sana. Jadi kalian tinggal cek aja ya. Oke, lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku akan masukkan sedikit minyak goreng, kemudian tumis bawang merah, bawang putih. Setelah itu masukkan irisan cabai rawit tadi. Lanjut, aku masukkan bakso ayamnya. Terus aku masukkan juga wortel. Kemudian masukkan buncis yang udah dipotong tadi. Aduk-aduk ya. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya biar cepat matang. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, kemudian lada bubuk, ini aku tambahkan sedikit gula ya. Kemudian aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup ya teman-teman.
Ini buncisnya udah empuk ya teman-teman. Biar warnanya tetap cantik, ini terakhir aku akan tambahkan sedikit aja minyak goreng. Kemudian aduk-aduk ya biar minyak gorengnya tercampur merata. Setelah itu aku tambahkan juga minyak wijen biar aromanya tuh lebih enak. Kalau kalian nggak ada bisa di skip ya untuk minyak wijennya. Setelah itu siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aku siapkan piring seperti ini dan penampilannya tuh tetap cantik untuk sayurannya, tidak berubah agak gelap ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk resep saya kali ini, tumis buncis serta bakso ala saya. Kalau kalian suka dengan resep saya, silahkan mencoba ya teman-teman.